Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan dari saudari kita Isnawati dari kota Tangerang, Banten. Pertanyaannya, apabila kita sedang haid, bolehkah kita mengajar ngaji? Di situ kita membaca dan mengoreksi bacaan orang yang kita ajarkan. Jazakallahu khairan Ustadz. Taib. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah yang ditanyakan ini. Mayoritas ulama mengatakan seorang yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Ini pendapat mayoritas ulama. Mereka mendasari pendapat ini dengan hadis dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu biasa mengajari para sahabat Al-Qur'an. Wa kana la yuhjizuhu 'anil Qur'ani illa al-janabah. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dihalangi dari Al-Qur'an kecuali ketika keadaan beliau sedang junub. Ya. Ketika keadaan beliau sedang junub, beliau tidak mau membaca Al-Qur'an. Adapun selain itu, beliau biasanya tetap membaca Al-Quran. Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang yang haid itu hukumnya sama dengan orang yang junub. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membaca Al-Quran dalam keadaan junub, berarti orang yang haid juga demikian. Berarti orang yang haid juga demikian. Sehingga mereka mengatakan, sebagaimana orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran, maka orang yang haid pun tidak boleh membaca Al-Quran. Mereka juga berdalil dengan hadis yang secara sanad lemah. Tapi karena dikuatkan dengan hadis yang tadi, atau mereka memandang bahwa semakna dengan hadis yang tadi, maka hadis yang lemah itu mereka anggap bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadisnya sharih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la taqra'il haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. La taqra'al haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Orang yang haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran sedikit pun. Atau janganlah orang yang haid dan orang yang junub membaca dari Al-Quran. Ini hadis sebenarnya sharih tegas, menunjukkan larangan membaca Al-Quran bagi orang yang haid dan orang yang junub. Sayangnya hadis ini lemah. Sayangnya hadis ini lemah.
Hadis yang sahih yang tadi, yang dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dihalangi dari membaca Al-Quran kecuali ketika keadaannya beliau junub. Dan akhirnya mereka mengkiaskan orang yang haid kepada orang yang junub. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pendapat sebagian ulama, dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Pendapat ini mengatakan bahwa orang yang haid itu boleh membaca Al-Quran. Orang yang haid itu boleh membaca Al-Quran, asalkan tidak menyentuh mushafnya. Asalkan tidak menyentuh mushafnya. Membaca, mendengarkan, tidak apa-apa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah karena tidak adanya dalil yang tegas yang melarang seorang yang haid untuk membaca Al-Quran atau mendengarkannya. Tidak ada dalil yang tegas dalam masalah ini. Dan pada asalnya itu dibolehkan. Pada asalnya itu dibolehkan. Maka selama tidak ada dalil yang tegas yang melarang seorang yang haid untuk membaca Al-Quran, maka berarti dibolehkan. Karena membaca Al-Quran ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang lain, kana yadhkurullah fi kulli ahyani. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaannya. Dalam semua keadaannya. Dan membaca Al-Quran termasuk di antara berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga mengatakan, dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali orang yang haid. Banyak sekali orang yang haid. Tidak ada satupun hadis yang menjelaskan tentang haramnya membaca Al-Quran bagi orang yang haid yang datang dengan sanad yang sahih. Kalau orang yang haid itu diharamkan membaca Al-Quran, dan kenyataannya orang yang haid di zaman Nabi itu banyak, harusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal ini dengan baik, menyampaikan ini kepada para istri beliau yang dulunya juga haid. Ternyata tidak ada satu hadis pun yang sharih, yang tegas, yang sahih sanadnya yang menjelaskan tentang hal itu. Dan ini menunjukkan ya bahwa pada asalnya yang seperti ini dibolehkan. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang hafal Al-Quran di zaman Nabi, zaman para sahabat juga banyak. Ya. Dari kaum wanita, banyak dari mereka yang hafal Al-Quran. Dan orang yang hafal Al-Quran itu membaca Al-Qurannya harus terus menerus. Kalau tidak seperti itu akan mengganggu hafalannya. Ada orang yang haidnya 7 hari, ada yang 6 hari, ada yang 8 hari. Dan orang yang haid bisa sampai 15 hari. Kalau selama itu tidak boleh membaca Al-Quran sama sekali, maka kemungkinan hafalannya terganggu sangat besar. Kemungkinan terganggu hafalannya sangat besar. Dan ini ya sangat berbeda dengan orang yang junub. Kalau orang junub ya, dia dilarang untuk membaca Al-Quran wajar. Kenapa? Orang yang junub bisa langsung menghilangkan hadas besarnya. Mandi, selesai. Setelah itu bisa membaca Al-Quran lagi. Tapi orang yang haid tidak bisa seperti itu. Haid tidak di tangan dia. Haid bukan atas keinginan dia. Kalau ingin mulai, kalau ingin berhenti, tidak. Haid itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga menjadikan qiyasnya jumhur ulama
yang mengkiaskan orang yang haid dengan orang yang junub menjadi lemah karena adanya perbedaan ini. Sehingga wallahu taala alam, ya, ana melihat pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang membolehkan bagi wanita yang haid untuk membaca Al-Quran. Tapi dia tetap tidak boleh menyentuhnya. Ustaz, bagaimana membaca Al-Quran tanpa menyentuh? Ya, bisa dengan lidi misalnya, ya, membuka mushaf dengan lidi, membuka halaman-halamannya dengan lidi bisa. Atau misalnya dengan menggunakan penghalang, ya, tidak langsung menyentuh mushaf, tapi menggunakan penghalang. Seperti misalnya penghalang kain, ya, atau penghalang yang lainnya. Atau misalnya membaca Al-Quran dari gadget, bukan dari mushaf. Ya, gadget itu bukan mushaf. Yang dilarang itu menyentuh mushaf, bukan menyentuh gadget. Ini juga bisa menjadi alternatif. Kalau membaca saja tidak masalah, apalagi mendengarkannya. Ya, apalagi mendengarkannya. Begitu pula ngoreksi bacaan orang yang ngaji kepada kita. Ini juga tidak ada masalah sama sekali. Demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah yang bisa Anda sampaikan dalam jawaban pertanyaan ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.